Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Wanus Internasional TV Wanuscom. Berita Wanus Internasional hari ini bakal membahas polisi Belanda menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa anti-imigrasi yang melakukan kekerasan di Den Haag pada Sabtu 20 September 2025. 30 orang ditangkap dan 2 petugas terluka saat sekelompok besar orang bentrok dengan polisi. Beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu dan botol ke arah polisi. Informasi lainnya adalah pemerintah Afghanistan menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait permintaan penyerahan kembali pangkalan udara Bagram dengan menyatakan bahwa langkah tersebut tidak akan memengaruhi posisi mereka. Serangan mematikan kembali terjadi antara Rusia dan Ukraina dengan kedua pihak saling menuduh sebagai pelaku. Insiden tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di dua wilayah berbeda, memperpanjang ketegangan yang telah berlangsung sejak pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014. Kepala pemerintahan pro-Kremlin di Crimea, Sergei Aksyonov, menuduh Ukraina sebagai pihak yang melancarkan serangan drone di kota Resourceforos pada Senin 22 September 2025. Menurut Aksyonov, insiden itu merusak lahan sanatorium dan sebuah gedung sekolah, menewaskan 3 orang serta melukai 16 lainnya. Ia menyebut pecahan drone turut memicu kebakaran di sekitar kota pesisir Yalta. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut peristiwa tersebut sebagai serangan teroris. Sementara laporan awal Moskow sebelumnya hanya menyebut 2 korban tewas sebelum diperbarui menjadi 3 korban tewas. Sementara itu, Kiev membantah tuduhan tersebut dan menuding Rusia telah melancarkan 46 serangan udara hingga Minggu 21 September 2025 malam di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan. Administrasi militer regional melaporkan 3 orang tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka, salah satunya dalam kondisi serius. Kepala Administrasi Militer Zaporizhia, Ivan Fedorov, menyatakan pasukan Rusia telah menjatuhkan setidaknya 5 bom di kota tersebut. Ketegangan di Crimea menjadi fokus utama konflik kedua negara sejak wilayah itu dicaplok Rusia pada 2014. Moskow tetap menganggap Crimea sebagai bagian sah Rusia, sementara Ukraina dan komunitas internasional menolak pengakuan tersebut. Serangan-serangan Ukraina di wilayah yang dijaga ketat ini termasuk jembatan Crimea yang menghubungkan semenanjung itu dengan daratan Rusia kerap terjadi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menegaskan setelah bertemu Vladimir Putin bulan lalu bahwa Ukraina tidak akan mampu merebut kembali Crimea melalui kesepakatan damai yang tengah dinegosiasikan.
Upaya diplomasi yang melibatkan pertemuan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejauh ini belum menunjukkan kemajuan berarti, dan proses menuju gencatan senjata tetap terhenti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kesiapannya membela Polandia dan negara-negara Baltik jika Rusia terus meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah laporan dugaan pelanggaran wilayah udara Estonia dan Polandia oleh Moskow. Trump memastikan dukungan Amerika Serikat untuk sekutu NATO ketika ditanya mengenai kemungkinan mempertahankan Polandia dan negara-negara Baltik dari agresi Rusia, menyatakan bahwa Washington siap turun tangan jika eskalasi berlanjut. Pernyataan ini disampaikan menjelang kepergiannya ke upacara peringatan komentator politik konservatif Charlie Kirk di Glendale, Arizona. Insiden yang memicu ketegangan termasuk dugaan pelanggaran wilayah udara Estonia oleh 3 pesawat tempur MiG-31 Rusia pada Jumat 19 September yang diduga memasuki wilayah di atas Teluk Finlandia selama 12 menit. Estonia menanggapi dengan memanggil Charles de Avaris Rusia dan meminta konsultasi pasal 4 NATO meskipun Moskow membantah telah melanggar wilayah udara Estonia. Trump menegaskan bahwa ia telah menerima pengarahan terkait insiden ini dan menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan Rusia. Selain itu, Polandia melaporkan 2 jet tempur Rusia melanggar zona aman di sekitar platform pengeboran Petrobaltik di Laut Baltik pada hari yang sama. Pada awal September, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut 19 drone Rusia juga memasuki wilayah udara Polandia, meski Rusia menganggap insiden itu tidak disengaja. Sebagai bentuk dukungan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan penjualan sistem rudal Javelin beserta dukungan logistik dan program terkait ke Polandia senilai sekitar $780 juta Amerika Serikat. Penjualan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas pertahanan Polandia, memperkuat unit peluncuran komando, dan menambah inventaris pertahanan untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus memenuhi prasyarat NATO. Sebelumnya, pada Agustus 2025, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menyetujui potensi dukungan pemeliharaan dan logistik
untuk jet tempur F-35 kepada Polandia dengan perkiraan nilai 1,85 miliar US dollar. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan sekutu NATO di kawasan Eropa Timur di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Media Rusia RBC melaporkan pada Minggu 21 September bahwa Kolonel Jenderal Alexander Lapin diberhentikan dari dinas militer. Lapin 61 tahun tersebut akan menjabat sebagai asisten kepala Tatarstan dengan tugas mendukung para veteran dan keluarga mereka. Pada 2022, ia pernah memimpin distrik militer pusat Rusia dan pengelompokan pusat di Ukraina. Namanya sempat menuai sorotan setelah dikritik Ramzan Kadyrov akibat mundurnya pasukan Rusia dari kota Liman, Ukraina. Setelah itu Lapin diangkat menjadi kepala distrik militer Leningrad. Ia juga memimpin pengelompokan utara di Ukraina, termasuk di dekat perbatasan. Kepemimpinan Lapin berlangsung hingga Agustus tahun ini. Pada bulan tersebut posisinya digantikan oleh Kolonel Jenderal Yevgeny Nikiforov. Kini, Lapin beralih dari peran militer ke jabatan sipil di pemerintah Tatarstan. Mantan Presiden Ukraina Viktor Yushchenko menyerukan agar Ukraina terus berperang hingga berhasil merebut Moskow dari Rusia. Yushchenko yang memimpin Ukraina antara 2005 hingga 2010 usai revolusi oranye menolak gagasan penghentian pertempuran di garis kontak saat ini.
Ia menegaskan bahwa pada usianya yang ke-71, ia berhak berbicara belak-belakan mengenai tujuan negaranya dalam konflik ini. Menurutnya, sekadar merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia, termasuk Crimea, bukanlah kemenangan sejati. Yushchenko menilai bahwa perbatasan Ukraina tahun 1991 hanya akan meninggalkan masalah besar bagi generasi mendatang, yakni ancaman dari Moskow. Ia beralasan rezim Presiden Vladimir Putin harus tumbang karena dunia tidak bisa hidup damai selama Putin masih berkuasa. Sementara itu, Ukraina dilaporkan terus kehilangan posisi terhadap Rusia sejak awal tahun di hampir semua lini depan. Rusia mengklaim telah membebaskan lebih dari 3.500 km persegi wilayah dan 149 permukiman sejak Maret, sementara Putin menegaskan Moskow hanya membela diri dari provokasi Barat. Pemerintah Afghanistan menegaskan tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait permintaan penyerahan kembali pangkalan udara Bagram, dengan menyatakan bahwa langkah tersebut tidak akan memengaruhi posisi mereka. Trump sebelumnya menulis di platform Truth Social bahwa sesuatu akan terjadi bila Afghanistan menolak menyerahkan Bagram kepada Washington. Menanggapi hal itu, Wakil Juru Bicara Pemerintah Afghanistan, Hamdullah Fitrat, melalui akun media sosial X, ia menekankan agar Amerika Serikat menghormati kedaulatan negaranya dan tidak mengusik integritas wilayah Afghanistan. Fitrat menegaskan, dalam seluruh perundingan bilateral, pihaknya telah menyampaikan bahwa kemerdekaan dan keutuhan teritorial Afghanistan merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Ia juga mengingatkan bahwa Perjanjian Doha 2020 memuat komitmen Amerika Serikat untuk tidak menggunakan kekuatan mengancam kedaulatan politik Afghanistan maupun mencampuri urusan domestik negara itu. Kesepakatan yang diteken pada 2020 antara Taliban dan pemerintahan Trump periode pertama memuat ketentuan penarikan seluruh pasukan asing pada 2021. Sekaligus membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sementara yang kini telah berkuasa. Fitrat mendesak Washington mematuhi isi perjanjian tersebut,
dan menganjurkan Amerika Serikat meninggalkan pendekatan lama yang dianggap gagal, lalu mengadopsi kebijakan yang lebih realistis. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Afghanistan, Qari Fasihuddin Fitrat, menyebut ada pihak yang mencoba mengambil alih Bagram lewat jalur politik. Ia menekankan Afghanistan tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanahnya kepada pihak luar dengan keyakinan bahwa perjuangan 2 dekade melawan pendudukan asing telah membuktikan ketangguhan rakyatnya. Sikap serupa disampaikan Menteri Pertahanan Afghanistan, Muhammad Yaqub Mujahid. Ia menilai apabila Amerika Serikat bersikeras menguasai kembali Bagram, maka Afghanistan siap menghadapi konfrontasi jangka panjang dan melanjutkan perlawanan sebagaimana yang telah mereka lakukan selama 20 tahun terakhir. آغازگر جنگ نبودیم و نیستیم ولی اگه بخوام حمله بکنم با قدرت در مقابلشون خواهیم. Seorang anggota parlemen Iran, Mojtaba Zarei, meminta Qatar untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. ما در مقابل حق و عدالت تسلیمیم. در مقابل زور به هیچ وجه تسلیم نخواهیم. این آن چیزی است که با اون ما به دنبال آرامش Dari teritorial negara mereka pasca serangan udara Israel ke Doha pada 9 September 2025 silam. Qatar memang menjadi satu di antara pusat penempatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. هیچ انسانی نمیتونه بگه من برترم. علت این که الان بارها گفتم که نظر رهبر الگو برای حکمرانی قابل قبوله و همه کسانی که در اجلاس بودن قبول کردن. ولی اینکه یک باور اعتقادی مسیریه که باید بپذیریم. جوامع هر کدوم جدا جدا حق. Adapun Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan langsung ke Qatar, sekutu utama Amerika Serikat, dengan alasan menargetkan sejumlah petinggi gerakan perlawanan Palestina Hamas yang berdiam di Doha untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata dalam perang Gaza. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat adalah sekutu abadi yang selalu beriringan dalam kebijakan dan tindakan mereka di Timur Tengah. Atas pengeboman Israel tersebut, anggota parlemen Iran meminta Qatar mengizinkan Garda Revolusi Iran atau IRGC untuk menyebarkan rudal di wilayahnya. Pada Selasa, 9 September 2025 silam, Israel menyerang Doha dan menewaskan seorang petugas keamanan Qatar dan beberapa anggota Hamas. Iran menuduh Amerika Serikat terlibat dalam serangan tersebut, menempatkan Qatar dalam posisi yang genting. ما قرار نیست در مقابل زور تسلیم بشیم. ما در مقابل حق و عدالت تسلیمیم. در مقابل زور به هیچ وجه تسلیم نخواهیم شد. و این آن چیزی است که با اون زندگی میکنیم. ما به دنبال آرامش، صلح و امنیت منطقه و جهانی. اینایی که ادعای حقوق بشری و انسان
2 pesawat pengintai maritim Amerika Serikat dan 2 helikopter yang menjadi bagian dari Carrier Strike Group atau CSG kapal induk USS Nimitz. Yang teracak terbang di atas Selat Hormuz pada Kamis 18 September 2025 kemarin. Keberadaan pesawat dan helikopter ini menandakan kehadiran kapal induk tersebut saat berlayar dekat dengan Iran Minggu 21 September 2025. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menjelaskan pergerakan ini terkait dengan pertemuan perwakilan Amerika Serikat Kuwait. Di atas kapal tersebut terkait keamanan Teluk Arab Utara. USS Nimitz yang bertenaga nuklir dialihkan ke Timur Tengah pada bulan Juni di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Belakangan, keberadaan kapal induk ini diketahui berfungsi sebagai pusat komando serangan ke sejumlah fasilitas nuklir Iran yang dilakukan oleh Israel. Serangan Israel memicu konflik selama 12 hari melawan Teheran. Israel dan Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran, sementara Teheran meluncurkan rudal ke Israel dan pangkalan utama Amerika Serikat di Qatar. Polisi Belanda menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa anti-imigrasi yang melakukan kekerasan di Den Haag pada Sabtu 20 September 2025. 30 orang ditangkap dan 2 petugas terluka saat sekelompok besar orang bentrok dengan polisi. Beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu dan botol ke arah polisi. Sekitar 1.500 orang memblokir jalan raya yang melintasi kota dan sebuah mobil polisi dibakar. Demikian kantor berita Belanda ANP melaporkan. Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, mengutuk keras unjuk rasa itu sebagai gambaran kekerasan yang mengejutkan dan aneh serta tak tahu malu. Pemimpin sayap kanan Belanda, Geert Wilders, yang memenangkan pemilu sebelumnya diundang untuk berbicara di depan para demonstran tetapi tidak hadir. Dia malah mengutuk kekerasan terhadap polisi sebagai sama sekali tidak dapat diterima dan mengatakan itu adalah perbuatan orang-orang bodoh. Protes tersebut diorganisir oleh aktivis sayap kanan, menuntut kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan tindakan keras terhadap pencari suaka. Kekerasan meletus ketika kelompok besar pengunjuk rasa banyak yang mengibarkan bendera Belanda dan bendera yang terkait dengan kelompok sayap kanan berhadapan dengan pasukan keamanan.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.